Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sa'iril ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim ya ahla darki wa ya ahla batin wa ya ahla nambati wa ya ahla nur amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semua kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita duduk menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak di sana di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid darain amin. Aw nafa wujuba mujma'in alaih kadzalik kas-shalawatul khamsi aw sajdatin minha waz-zakati was-shaumi wal-hajji wal-wudu' aw awjaba ma lam yajib ijma'an kadzalik aw nafa masyru'iyyata mujma'in ala kadzalik karwatib aw azama 'ala al-kufri fil mustaqbal aw 'ala fi'li shay'in mimma dzukir aw taraddada fihi la waswasatin. Aw nafa, atau seseorang tersebut menafikan wujuba mujma'in alaihi kadzalik, wajibnya sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Kadzalik ay kadzalika ma'luman min ad-dini bid-darurah, sesuatu yang disepakati oleh ulama bahwasanya itu adalah wajib dan itu sudah diketahui dalam agama, baik orang biasa ataupun orang yang alim, semuanya sudah tahu itu wajib. Contohnya seperti apa? Kas-shalawatil khamsi, seperti sholat 5 waktu. Aw sajdatin minha, atau sujudnya, sujud dari sholat-sholat tersebut. Ini sesuatu yang jelas semua orang, baik orang biasa ataupun orang yang alim, sak bodoh-bodohnya orang Islam tahu kalau sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Nah, kalau ada orang meyakini sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka seketika itu dia murtad, keluar dari agama. Atau dia meyakini sholat itu wajib, cuman ada sujud yang gak wajib. Sujud itu kan 2 kali. Yang dia yakini yang wajib cuman sekali, misal. Ada satu sujud yang tidak diyakini wajib, sama, murtad. Yang namanya sholat ya sujudnya 2 kali, atau ada sujudnya setiap rakaat itu. Sholat diingkari atau sholat tidak diingkari tapi sujud dalam sholat diingkari, dianggap tidak wajib, juga sama hukumnya murtad. Apalagi sholat 5 waktu, semua orang yang muslim tahu kalau sholat itu adalah jelas wajib hukumnya.
Ada satu riwayat ketika seseorang datang kepada Rasulullah, salah seorang sahabat, ketika hendak berperang, ditugaskan oleh Rasulullah untuk ikut perang. Karena zaman itu masih zaman awal-awal Islam, jihad perang menjadi salah satu cara untuk menegakkan Islam, karena Islam kadang-kadang tegaknya harus dengan berperang, sebab musuh mereka juga tidak semuanya mau diajak damai. Ada yang pengen nyerang, ada yang pengen menghabisi para sahabat Rasulullah dan seterusnya. Maka jihad perang saat itu sangat dibutuhkan untuk membela diri, membela agama. Nah, saat sahabat ini mau ikut perang, maka minta doa sama Nabi, ya Rasulullah ud'uli bis syahadah, wahai Rasulullah doakan saya agar mati syahid. Maka Nabi mendoakan, Allahumma sallimhum wa ghanimhum, ya Allah selamatkan mereka sahabat-sahabatku ini dan beri mereka jarahan perang. Kalau ada orang Islam perang sama orang kafir yang memusuhi Islam, itu kan harta-harta mereka boleh kita ambil, boleh kita jarah, halal hukumnya. Kenapa? Karena harta itu kalau tidak kita ambil akan dipakai lagi untuk memerangi kita. Kalau zaman sekarang orang Israel yang musuh Islam niku, kita ngambil barang mereka, mencuri, menjarah barang mereka, kekayaan mereka, tidak apa-apa, karena mereka pakai kekayaan itu untuk membunuh kaum muslimin, memerangi orang Islam. Wong kafir nek musuhi Islam niku halal hartanya untuk dijarah, boleh, karena harta itu nanti dipakai beli senjata, bom dan seterusnya untuk membunuh umat Islam. Kita ambil untuk dimanfaatkan. Maka didoakan oleh Nabi, ya Allah beri selamat mereka dan beri jarahan mereka. Subhanallah, akhirnya selamat semua para sahabat itu. Kemudian si sahabat ini minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah beri aku amalan agar aku ini bisa mencapai derajat tinggi di sisi Allah, bisa menggapai derajat syahid di sisi Allah. Kalau aku tidak mati di medan perang, maka adakah amalan yang bisa menggapai derajat syahid wahai Nabi? Maka Nabi saat itu mengatakan, alaika bisawm fa innahu la mithlalah, dikon poso, lebih-lebih puasa Ramadan, okay? Kemudian setelah itu orang tersebut minta lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah minta amalan lagi wahai Nabi. Maka Nabi menjawab, i'lam annaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'allahu laka biha darajah wa hatta biha anka khati'ah. Ketahuilah wahai sahabatku, amalan yang terbaik ya sholat. Satu sujud yang kamu lakukan, kalau sujud tersebut diterima oleh Allah, maka pasti kau akan dinaikkan derajatnya dan akan dihilangkan kesalahannya. Mesti mulia, mesti dinaikno derajatnya nek wong sujud sholat. Kalau sujud tersebut, sholat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Umar niku beliau pernah berdoa, Allahumma la taj'al qatli ala yaday abdin qad sajada laka sajdatan yuhajuni biha yaumal qiyamah. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar jangan sampai orang yang membunuh aku itu adalah orang yang pernah sujud sekali dan sujud itu kau terima ya Allah. Sebab aku nanti di hari kiamat takut dia akan bisa dilindungi oleh sujudnya tersebut di hari kiamat dan bisa mengalahkan aku. Subhanallah. Ini Sayyidina Umar. Akhirnya beliau matinya akan terbunuh. Artinya apa? Kalau orang itu sholat, jangankan sholat 5 waktu setiap waktunya dia jaga seumur hidupnya, andaikan satu sujud itu diterima oleh Allah, insya Allah jadi orang yang selamat. Makanya sholat kita jaga, jangan sampai kita tinggalkan.
Siapa tahu di antara sholat-sholat tersebut ada yang diterima oleh Allah, satu sujud yang diterima oleh Allah. Syukur-syukur lebih, syukur-syukur banyak, semua sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini sholat sujudnya jelas wajib, semua orang tahu kalau sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu hukumnya wajib. Kalau ada orang meyakini sholat itu tidak wajib atau sujud di dalam sholat itu ada yang tidak wajib, maka dia langsung murtad, keluar dari agama Islam, wajib tobat dan baca syahadat lagi. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian diteruskan oleh beliau waz zakati was shaumi wal haji. Begitu juga kewajiban zakat, puasa dan haji. Ini juga sesuatu yang sudah jelas diketahui al-am wal khos, diketahui oleh semua umat Islam, baik yang umum ataupun orang yang ahli ilmu, semuanya tahu kalau puasa, zakat, haji itu hukumnya wajib karena memang rukun Islam dihafalkan mulai cilik. Rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Ini harus dihafal apa ngerti kabeh. Nah, kalau ada orang meyakini zakat, puasa, haji itu tidak wajib, maka ketika dia punya keyakinan seperti itu langsung murtad, keluar dari agama Islam. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau puasa Ramadan sudah jelas puasa itu amalan yang tidak ada bandingannya, dan banyak ayat Quran serta hadis Nabi SAW yang sudah sangat jelas mewajibkan kita untuk puasa Ramadan. Zakat juga sama, di Al-Quran dan hadis Nabi banyak dalil-dalil yang menunjukkan itu semuanya. Begitu juga haji bagi yang mampu juga sudah jelas, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu semuanya sudah jelas dalam agama. Sampai-sampai disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, ma min ahadin lam yahujja wa lam yuaddi zakata malih illa sa'ala ruj'ah indal maut faqila lahu innama yas'alu ruj'ah al-kufar qala wa inna dalika fi kitabillah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu ay uaddi zakat wa akum minas shalihin ay ahuj. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan tidak ada satu orang Islam yang dia itu tidak mau haji padahal mampu, dan tidak mau melaksanakan zakat padahal dia wajib melaksanakan zakat hartanya, kecuali kalau dia meninggal dia akan meminta kepada Allah agar dikembalikan lagi hidup di dunia. Pas urip iso haji gak gelem haji, pas urip wajib zakat, hartanya banyak ndak mau zakat, maka ketika mati dalam keadaan seperti itu, nanti di alam kuburnya dia minta kembali, minta roj'ah, kembali hidup di dunia, dan dia mengatakan fa asaddaqa wa akum minas shalihin, aku ingin bersedekah, artinya melaksanakan zakat, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wa akum minas shalihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang soleh, ay ahujju, yaitu aku ingin berhaji karena aku sudah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong mati tapi dalam keadaan tidak haji, tidak zakat, tidak dilakukan semua, padahal dia sudah mampu, sudah diberi kemampuan oleh Allah, keluasan rezeki dan lain-lain. Maka kalau dia meninggal seperti itu, nanti akan minta kembali ke dunia, pengen melaksanakan haji, pengen melaksanakan zakatnya. Karena itu kalau ada orang menyatakan, meyakini haji, zakat, puasa Ramadan itu tidak wajib, maka langsung murtad ketika dia punya keyakinan semacam itu. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian wal wudu'i, begitu juga wudu. Kalau ada orang meyakini wudu itu enggak wajib, ketika mau sholat wudu itu enggak wajib, wudu itu enggak ada perintah dalam agama. Misal
dia meyakini seperti itu, maka juga sama murtad hukumnya. Karena wudhu ini jelas wajib, semua orang Islam ya tahu wudhu itu wes jelas-jelas wajib. Mau sholat ya harus wudhu, megang Quran harus wudhu dan seterusnya. Wudhu ini ibadah yang hukum aslinya adalah wajib. Kalau ada orang menyatakan wudhu itu tidak wajib, kalau sholat tidak perlu wudhu, maka dia langsung murtad kalau punya keyakinan semacam itu. Na'udzubillah min dzalik. Ada satu faedah disebutkan di kitab Nuzhatul Majalis itu, ketika para malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima', apakah engkau akan menjadikan di bumi itu man yufsidu fiha, orang yang akan merusak di bumi ya Allah, wa yasfikud dima', dan akan mengalirkan darah. Apakah engkau akan menciptakan manusia yang ternyata dia di bumi itu maksiat, ngerusak bumi, bahkan saling membunuh sana membunuh sini, na'udzubillah. Saat itu kan para malaikat itu yang memegang bumi, yang isi di bumi itu para malaikat. Ya, setelah Banul Jan dibinasakan, makhluk-makhluk sebelum malaikat dibinasakan, kemudian malaikat ini yang memakmurkan, yang memegang bumi. Setelah itu Nabi Adam diciptakan dan Allah punya rencana para manusia lah yang akan menjadi khalifah fil ardh, yang memakmurkan bumi ini. Maka malaikat itu, ya Allah, ini kan manusia ini nanti akan saling membunuh, maksiat dan seterusnya, sedangkan kami menghuni bumi ini kami buat ibadah terus. Maka Allah akhirnya murka, kemudian fa'ahlaka ba'dun, separuh dari malaikat tersebut yang ada di situ dibinasakan oleh Allah. Kemudian yang separuh lagi dibiarkan oleh Allah, termasuk salah satunya Munkar dan Nakir. Akhirnya saat itu wa amarohum bil wudu, Allah memerintahkan semua malaikat yang ada saat itu yang masih hidup, mereka semuanya diperintahkan oleh Allah untuk wudu min aini tahtil arsy, dari air yang terpancar dari bawah arsy. Ya, saat itu. Kemudian fasolah bihim Jibril rok'atain, fahada aslul wudu. Akhirnya setelah mereka para malaikat ngambil air wudu yang terpancar dari arsy tersebut, kemudian mereka sholat diimami oleh Jibril alaihimussalam. Ini pertama awal wudu itu dilakukan oleh para malaikat tersebut. Ini menurut sebagian riwayat. Walhasil intinya, yang namanya wudu ini adalah syariat ajaran Nabi Muhammad yang jelas-jelas wajib, jelas-jelas ada. Kalau ada orang yang mengingkari, meyakini wudu tidak wajib, jadi kalau sholat ya asal sholat aja, nggak perlu wudu, maka seketika itu dia murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Atau mungkin ada orang, oh saya ini sudah suci, bagi saya wudu nggak wajib. Kalau kamu ini wajib wudu, tapi kalau bagi saya nggak wajib wudu, karena saya sudah jadi orang yang sampai kepada Allah. Saya sudah sudah sampai kepada ridho Allah, sehingga jiwa raga saya ini sudah suci. Bagi saya wudu tidak wajib. Maka orang seperti ini murtad langsung itu, kalau punya keyakinan seperti itu. Bahkan Imam Ghazali mengatakan qatlul wahidin, membunuh satu orang yang model seperti ini, itu lebih utama daripada membunuh 1000 atau 100 orang kafir di medan perang. Kenapa? Karena orang yang semacam ini kayak tokoh, kayaknya wali, tapi ngajarno sesat seperti itu, wudu nggak wajib, apalagi kalau sebagai saya sholat itu nggak wajib, sepenting iling dari Gusti Allah. Wong Ka'bah nih model gua. Nah, orang seperti ini kata Imam Ghazali, ini jauh lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Waliyadzubillah min dzalik. Karena enten ngoten niku, wis penting iling dari Gusti Allah. Aqimis sholat li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku Allah. Jadi sholat itu tujuannya adalah untuk ingat sama Allah. Kalau kita sudah ingat sama Allah ya nggak perlu sholat. Kayak saya ini sudah ingat sama Allah, wis nggak perlu sholat. Sholat sudah nggak wajib bagi saya. Wong Ka'bah sudah menyatu pada diri saya, sampai udel ini dianggap Ka'bah. Na'udzubillah min dzalik. Orang seperti ini punya keyakinan seperti itu, sholat tidak wajib, wudu tidak wajib, maka dia langsung murtad. Orang seperti itu, bahkan orang seperti ini jauh lebih berbahaya daripada ratusan atau ribuan orang-orang kafir yang terang-terangan memerangi Islam di medan perang. Nah, kata Imam Ghazali seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, ini wudu
Siapa yang meyakini wudu tidak wajib, maka dia langsung murtad. Kemudian aujaba ma lam yajib ijma'an kadzalik, atau ada orang itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma' dan sudah diketahui semua. Contohnya apa? Menambah rakaat. Subuh itu bagusnya ditambah aja. Kita tuh kan baru bangun tidur, badan masih gagah perkosa, kuat gitu. Wah, subuh ya jane 4 wis padha mek dhuwur. Ayo kita tambahin 4. Ini madhab ijtihad saya baru. Nambahi rakaat. Dan menyatakan itu wajib nambah rakaat. Dia langsung murtad, langsung sesat, murtad orang seperti itu. Nambah rakaat atau nambah sujud dengan sengaja dan dengan menyatakan itu wajib. Nah, pas ngantuk lali ya bukan nopo-nopo. Dengan sholat subuh lali, terus ping loro koyo siji nambah meneh, lali meneh koyo siji nambah meneh, sampai ping 100 lali. Ragu ya enggak apa-apa kalau itu. Namanya ragu, ya terus berarti ngomong kejadian seperti itu. Ini kasusnya kalau nambahi rakaat, nambahi sujud, nambahi rukuk dengan sengaja dan menyatakan tambahan ini wajib. Padahal kan tidak boleh nambahi sholat. Sholat telu ya telu, sujudnya loro, rukuknya siji. Orang-orang ditambah-tambahin meneh. Nah, kalau dia mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan, maka dia juga murtad kalau sudah melakukan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang selanjutnya, au azama 'alal kufri fil mustaqbal, atau punya rencana nanti kalau bulan Desember misalnya saya mau murtad, misal rencana ini bener-bener rencana, maka seketika itu dia langsung murtad, tidak usah nunggu Desember, langsung detik itu dia murtad. Orang yang rencana murtad, maka seketika itu dia langsung murtad. Niki contoh biasanya niku ada napa? Cah nom-nom niku lho, kadang-kadang jatuh cinta sama orang yang beda agama. Wes nanti kalau sudah bulan sekian, bulan besok itu saya mau nikah sama cewek saya mau ngikuti agamanya dia. Saiki aku cek Islam sih. Engko nek wis akad nikah, pernikahan saya mau masuk agamanya dia. Nah, seketika itu langsung murtad itu. Nggak usah nunggu waktu pernikahan. Dia niat mau pindah agama gara-gara mau nikah, itu niatnya, rencananya ketika itu sudah langsung membuat dia murtad seketika. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu tidak boleh ada orang kok pengen pindah agama, nanti 1 bulan lagi saya pindah agama, nanti tahun depan saya pengen pindah agama, ben nek variasi nih, maka seketika itu langsung murtad, langsung dia keluar dari agama Islam. Tidak boleh. Islam itu dengan dasar ragu. Nek wong ngoten niku kan berarti kan ragu dengan Islamnya, maka seperti itu bisa menjadikan langsung murtad. Beda halnya kalau ada orang punya rencana melakukan dosa besar, maka tidak langsung dosa. Contoh, besok hari Minggu saya mau ngeslot, saya mau mabuk sampai puas, saya mau zina sampai geblak. Misal ini, dia sudah rencana tenanan, maka apakah dia tertulis langsung dosa? Belum. Sampai dilakukan baru dia nanti tertulis dosa. Itu pun ditulis 1 oleh Allah. 1 dosa ditulis 1. Itu termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang rencana baik, niat baik, itu langsung ditulis pahala sama Allah. Oh, niat saya malam Sabtu nanti mau ngaji, padahal masih hari Jumat. Terus niat itu sudah dicatat pahala. Kalau dia ngaji tambah dilipat gandakan jadi 10 pahala, bisa 100, bisa 700 dan seterusnya. Nek apik, rencana apik niku ditulis pahala langsung sama Allah. Tapi kalau rencana jelek tidak langsung dosa. Tidak langsung dosa. Sampai dia benar-benar melakukan rencana jeleknya, maksiatnya tadi itu, baru dia ditulis dosa. Itu pun dalam riwayat itu masih ditunggu, nggak langsung ditulis. Dia melakukan dosa zina, mabuk ataupun yang lain, baik dosa kecil ataupun besar. Setelah melakukan dosa itu dia sudah tertulis jadi orang yang berdosa, cuman belum dimasukkan buku catatan amalnya. Dalam riwayat itu disebutkan
ditunggu sampai faida madha sittu sa'atin falakiyah min ghairi taubah qala lahu uktub arahanallahu minhu. Jadi malaikat roket atid yang kiri itu izin sama yang kanan, ini hamba Allah sudah maksiat, tak tulis ya dosa. Yang bagian nulis dosa mau nulis, di stop sama yang kanan, jangan. Allah tuh rahmat sama umatnya Nabi Muhammad, jangan ditulis dulu. Kita tunggu dulu sampai 6 jam. Nah wis 6 jam dia nggak ada tobat, baru tulisan dosa. Lah nek dia melakukan maksiat kemudian dalam waktu 6 jam itu dia tobat, nangis sama Allah tobat, nggak ditulis dosa, nggak jadi ditulis. Subhanallah, itu mulianya kita umat Nabi Muhammad SAW. Nek api, rencana api belum dilakoni terus ditulis langsung, tapi nek elek, rencana elek nggak ditulis dosa, bahkan mesti ngelakoni dosa nggak langsung ditulis, ditunggu masih 6 jam. 6 jam lewat tanpa tobat baru ditulis dosa nih, ngeslot, ngombe, zina, napa meneh maksiat ini, itu baru ditulis. Itu nulisnya setelah 6 jam. Disebutkan dalam kitab Jawahirul Uluyyah itu riwayatnya sampai 6 jam. Subhanallah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau orang rencana maksiat tidak langsung ditulis, tidak langsung berdampak. Tapi nek orang rencana murtad, rencana pindah agama, langsung seketika itu dia murtad. Karena agama tidak bisa dibuat main-main. Keyakinan itu tidak boleh dibuat main-main. Kalau ada orang berencana pengen murtad, pengen kafir, pengen pindah agama, maka seketika itu dia langsung murtad, walaupun rencana pindah agamanya masih sekian bulan nanti, tapi rencana sekarang langsung murtad. Waliyadzubillah. Kemudian disebutkan lagi oleh beliau, au taradda'u ala fi'li syai'in mimma dzukir, atau dia berencana melakukan sesuatu yang telah diterangkan tadi. Dia belum meyakini, belum melakukan hal-hal yang dilarang tadi itu, tapi punya rencana saya nanti kalau 1 bulan mendatang saya buat hukum baru, wudu itu nggak wajib. Rencana tapi 1 bulan ke depan, aku nak lulus tesisku, nanti 1 bulan depan sholat 5 waktu tak kasih hukum nggak wajib, tapi masih rencana toh, maka langsung juga murtad seperti itu. Berencana memindah hukum, berencana memindah sesuatu yang wajib dianggap tidak wajib, atau berencana mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, baru rencana toh. Kalau yang tadi kan melakukan, kalau yang ini rencana, itu juga sama. Sama juga dihukumi murtad. Atau taraddada fihi, atau dia ragu, wah ini wudu ini mau tak rubah dalam tesis saya ini jadi wajib atau enggak wajib ya, mau tak rubah, saya ragu 50-50. Maka juga sama, 50-50 ragu tentang sholat 5 waktu, 50-50 50% tentang kewajiban wudhu, itu juga sama menjadikan murtad. Waliyadzubillah min dzalik. La waswasah, tidak kalau berbentuk waswas atau omongan hati. Kalau cuma omongan hati tok, nggak ada rencana kuat gitu, bukan rencana tapi cuma lintasan-lintasan hati, maka seperti yang keterangan kita kemarin itu tidak menjadikan murtad. Terlintas di hati wudu itu sunnah atau sholat itu nggak wajib, lintasan-lintasan aja, tapi nggak ada rencana, nggak ada keyakinan, cuma lintasan tok, nggak apa-apa. Karena lintasan itu biasanya memang dari setan. Kemudian kalau orang-orang umat dulu niku, orang-orang zaman dulu, umat dahulu niku, hadisun nafs atau lintasan hati itu tertulis, ditulis dosa. Makanya umat-umat terdahulu niku berat, sampai-sampai mereka itu datang ke para nabinya dan komplain nu'akhadhu bima tuhadithu bi anfusuna wa lam ta'malhu jawarihuna. Apakah kami itu akan ditulis dosa oleh Allah dengan lintasan-lintasan yang ada di hati kami? Maka syariat para nabi-nabi terdahulu semuanya iya ditulis, harus wajib membersihkan hatinya, menjaga hatinya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka akhirnya mereka mengatakan apa? Sami'na wa asaina, kami dengarkan tapi kami langgar, kami tetap tidak mau untuk mengikuti ajaran kalian, baik para nabi. Itu umat-umat terdahulu. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, hadithun nafas, waswas,
atau lintasan-lintasan hati yang bukan rencana, bukan keyakinan dan lain-lain tadi itu, maka itu tidak berdampak apa-apa, tidak dosa. Terlintas tadi itu wudu nggak wajib, sholat nggak wajib, lintasan tok, cuman ngomong lintasan-lintasan aja, bisikan-bisikan aja di hati, tapi bukan keyakinan, bukan rencana yang kuat, maka tidak apa-apa seperti itu. Nah, itu termasuk keistimewaan dari kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga kita semua dijaga oleh Allah, dohir batin kita dijaga dari semua hal-hal yang menyebabkan kita keluar dari agama, sebagaimana yang telah diterangkan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang imannya semakin kuat, semakin kokoh. Setiap hari, setiap saat kita nambah ilmu, iman kita semakin kokoh, ibadah kita semakin istiqomah. Amin Allahumma